Bersamaan dengan hal itu, pengawal Jin melaporkan kepada Owansu jika Pak Han sedang menuju kantor kejaksaan untuk memeriksa masalah ini lebih lanjut. Tentu kabar penangkapan tersebut membuat Owansu sangat khawatir mengingat Hyunsu adalah satu-satunya keluarga yang masih ia miliki dan sangat berarti baginya. Namun Duyun berusaha menenangkan Owansu dengan berkata jika mereka pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan untuk sementara buku besar yang telah ia ambil harus disembunyikan terlebih dahulu. Tak berselang lama Yongkook tiba-tiba datang dan mendapati Duyun yang terlihat sedang memegang tangan istrinya hingga membuat Yongkook tak bisa berkata-kata. Sementara itu Pak Han terlihat pergi mendatangi Yongmin bersama istrinya untuk menanyakan apa yang telah ia lakukan kepada Owansu dan juga Hyunsu. Dan ternyata pada faktanya orang yang telah melaporkan berita penangkapan tersebut adalah Yongmin karena merasa sakit hati atas tindakan Owansu yang telah mempromosikan produk kosmetik lain hingga membuat perusahaannya rugi besar. Dengan perasaan yang kesal, Pak Han kemudian meneriaki Yongmin dan bertanya kenapa ia tidak meminta izin dan bertanya terlebih dahulu apakah hal tersebut boleh ia lakukan. Yongmin yang merasa jika Pak Han hanyalah seorang pengacara Bu Park, ia pun balik meneriaki Pak Han dan berkata jika ia harus segera bertindak karena semua orang yang berada di sekitarnya itu merupakan parasit. Merasa jika pembicaraan ini tidak berujung, Pak Han kemudian harus segera pergi ke kantor kejaksaan untuk mengurus masalah tersebut dan meminta Yongmin untuk kembali berbicara di lain waktu. Pak Han juga memperingatkan Yongmin untuk tidak kembali melakukan hal itu sebelum ia menyetujui investasi bersama dengan Presdir Seo yang merupakan ayah dari Jeon. Singkat cerita, setelah penangkapan tersebut, Hyunsu kemudian dibawa oleh para penyidik masuk ke dalam ruang interogasi guna mencari fakta yang sebenarnya. Tak berselang lama setelah Pak Han tiba, Hyunsu kemudian bertanya apakah hal ini sengaja dilakukan oleh Yongmin karena bisnis yang ia lakukan kembali gagal. Pak Han yang mendengar nama Yongmin ia pun langsung menepis dan berkata jika Yongmin tak mungkin melakukan hal tersebut. Hyunsu lalu berkata jika dirinya akan menuruti semua instruksi apa yang diminta oleh Pak Han asalkan ia diperiksa sebagai saksi dan tidak ditahan. Hyunsu juga memberitahu jika Hwain Group mempunyai sekitar 550 rekening bank pinjam nama di mana hal itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, namun dengan satu syarat di mana Pak Han harus memberikan akses kepadanya. Meskipun hal itu dianggap sebagai bumerang, Hyunsu merasa yakin bahwa konsekuensi terburuk yang akan ia hadapi hanyalah sebatas menjadi tahanan bersyarat. Mendengar hal itu, Pak Han mengatakan jika dirinya akan menuruti permintaannya secepat mungkin. Hyunsu yang merasa jika Pak Han kembali beralasan, ia pun kembali mengungkapkan rahasia lain di mana sebenarnya Yongmin memiliki rekening pinjam nama yang ditaksir berjumlah sekitar 2 triliun won. Pak Han yang terpancing langsung memotong pembicaraan dan meminta Hyunsu untuk tidak menuduh Yongmin serta terlalu cepat dalam mengambil kesimpulan. Pak Han meminta Hyunsu agar ia tidak melewatkan kesempatan yang lebih besar hanya karena masalah dana taktis tersebut. Lalu saat Pak Han akan pergi, ia lalu memberitahu jika buku besar yang asli telah dicuri oleh pengawal Owansu tanpa sepengetahuannya. Pak Han yang seolah ingin menutup perbuatan Yongmin lalu mengatakan jika alasan penangkapannya ini akibat bocornya isi buku tersebut. Ia juga meminta Hyunsu untuk berhenti menuduh Yongmin sebagai dalang karena menurutnya ia sama sekali tidak ada sangkut paut dengan masalah yang sedang ia hadapi sekarang ini. Di malam itu Yongmin memberitahu kepada istrinya bahwa dialah yang melaporkan Yayasan Owansu ke kejaksaan karena merasa kesal dengan tindakan Owansu dan merasa kecewa dengan sikap ibunya yang memilih kasih kepada Yongkook. Menurutnya dengan membocorkan sedikit rahasia kotor tersebut maka rencananya untuk menguasai Hwain Group dapat segera terlaksana. Akan tetapi Jeon mengingatkan jika keberadaan Yongmin di Hwain Group sama sekali tidak dianggap, terlebih lagi Bu Park tak akan membagi Hwain Group kepadanya. Yongmin sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Jeon dan menegaskan jika dirinya akan menguasai Hwain Group secara penuh dan tidak akan membaginya kepada Yongkook. Ia juga berencana melibatkan Hyunsu, kakaknya dari Owansu, mengingat Hyunsu juga terlibat dalam mengelola rekening pinjam nama yang jumlah uang tersebut belum diketahui sampai saat ini. Di keesokan harinya Duyun terlihat memeriksa buku besar yang diambil dari Pak Han untuk mencari beberapa informasi guna melengkapi penyelidikannya. Benar saja pada saat itu Duyun berhasil menemukan fakta terbaru jika semua dana taktis serta kekuasaan akan hal tersebut ternyata dipegang sepenuhnya oleh Bu Park. Di waktu yang sama Owansu kembali dipanggil oleh Bu Park dan juga Pak Han untuk menanyakan terkait hubungannya bersama dengan Duyun, pengawal pribadinya. Owansu yang merasa tersinggung kemudian balik bertanya kepada mereka berdua apa alasan sebenarnya mereka mengaitkan hal yang sama sekali tidak penting.
Pak Han lalu berterus terang jika buku besar dari Yayasan Now telah menghilang dan orang yang telah mengambilnya tidak lain adalah Duyun sendiri. Sambil memperlihatkan bukti terkait kedekatan Oh Wan-soo, mereka berusaha mengintimidasi dan menduga jika Oh Wan-soo dan juga Duyun memang memiliki hubungan yang spesial dan bahkan telah berselingkuh. Mendengar hal itu, Oh Wan-soo langsung menepis dan mengatakan jika Duyun hanya melakukan tugasnya secara profesional sebatas pengawal saja. Oh Wan-soo yang tak mau melibatkan Duyun lebih jauh kemudian membenarkan dugaan mereka dan mengakui jika dirinya lah yang telah memerintahkan Duyun untuk mengambil buku tersebut. Alasan Oh Wan-soo melakukan hal itu karena ia berencana akan mengubah Yayasan Now menjadi organisasi yang bertaraf internasional. Bu Park yang mendengar itu tentu kembali dibuat sangat murka dan memperingatkan Oh Wan-soo jika tindakannya kali ini sudah kelewatan batas karena sudah pasti Duyun akan memberitahu isi buku tersebut kepada pihak kejaksaan. Tentu saja hal itu akan melibatkan semua orang yang berada di lingkungan Hwain Group yang bisa berujung pada penahanan mereka semua. Pak Han dan juga Bu Park kemudian mencoba mencuci otak Oh Wan-soo dengan berkata untuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Duyun dan kembali mengingatkan mengenai keselamatan Hyun-soo kakaknya yang saat ini masih berada di dalam penjara. Oh Wan-soo yang mendengar hal itu ia pun seketika dibuat goyah dan berkata jika dirinya akan mengembalikan buku tersebut kepada Pak Han asalkan ia bersedia untuk mengurus kakaknya. Setelah itu Pak Han lalu pergi mendatangi Duyun untuk meminta mengembalikan buku yang telah ia ambil di dalam ruangannya. Akan tetapi Duyun pada saat itu balik menantang Pak Han dan bertanya apa yang akan dilakukan Pak Han jika ia tidak mau mengembalikan buku tersebut. Mendengar hal itu Pak Han kemudian memperingatkan Duyun bahwa ia tidak akan ragu untuk menghabisinya terlebih lagi hal itu merupakan kesalahan besar yang telah Duyun perbuat. Singkat cerita di malam harinya, Oh Wan-soo lalu mengajak Duyun pergi ke sebuah tempat sambil berolahraga karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Sesampainya di sana Oh Wan-soo yang mulai meragukan Duyun kemudian memintanya untuk segera mengembalikan buku besar tersebut kepadanya. Tentu hal itu langsung ditolak secara mentah-mentah oleh Duyun dan berkata jika mereka mengembalikan buku tersebut maka posisi mereka tentu akan semakin tidak aman. Dengan mereka yang memegang buku besar ini Pak Han dan juga Bu Park tak bisa berbuat apa-apa karena takut jika isi buku tersebut dapat tersebar dan bahkan sampai diketahui oleh kejaksaan. Terlebih lagi ia juga telah mendapatkan fakta terbaru jika Bu Park adalah orang yang bertanggung jawab atas dana taktis dari Hwain Group yang mengalir melalui yayasan yang dikelola oleh Oh Wan-soo. Oh Wan-soo kemudian mengatakan jika dirinya telah mengaku kepada Bu Park dan juga Pak Han bahwa dirinya lah yang telah memerintahkan Duyun untuk mencuri buku besar. Mendengar hal itu Duyun seketika langsung panik dan berkata jika tindakan yang Oh Wan-soo lakukan itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Duyun kemudian kembali mencoba meyakinkan Oh Wan-soo dan berkata jika mereka pasti akan menemukan pelaku penyerangan dan bisa mengekspos dana taktis yang selama ini mereka sembunyikan. Ia berjanji kepada Oh Wan-soo untuk tetap melindungi serta membuat Oh Wan-soo segera terlepas dari bahaya meskipun hal itu akan membahayakan nyawa Duyun sendiri. Di keesokan harinya Pak Han dan juga Bu Park kemudian dikejutkan dengan tersebarnya berita penggelapan dana taktis serta kabar tentang perceraiannya Oh Wan-soo dan juga Yongkook yang kembali mencuat. Merasa jika hal tersebut merupakan masalah besar, Bu Park kemudian langsung mengumpulkan para direksi yang berada di Hwain Group dan meminta mereka semua untuk mencari cara agar masalah ini dapat segera teratasi. Dan ternyata orang yang telah membuat berita tersebut adalah ulah dari Taera bersama dengan ibunya yang membayar salah satu reporter untuk menerbitkan kabar miring tersebut. Saking ketakutannya, Taera bahkan tidak berani tinggal di rumah Bu Park dan memilih untuk bersembunyi di rumah ibunya sementara waktu hingga situasi menjadi lebih aman. Setelah itu Pak Han ternyata kembali pergi mendatangi Hyun-soo kakaknya dari Oh Wan-soo di mana kedatangannya pada saat itu ingin meminta Hyun-soo untuk menepati janjinya. Namun tidak seperti sebelumnya, Hyun-soo menegaskan jika dirinya tidak percaya dengan perkataan Pak Han yang mengatakan jika Duyun merupakan orang yang telah memberikan buku besar itu ke pihak kejaksaan. Hyun-soo merasa yakin jika alasan penangkapan serta penggeledahan kepada Oh Wan-soo merupakan perbuatan Yongmin di mana hal itu ia dapati dari laporan pemeriksaan. Mendengar hal itu, Pak Han terlihat sangat terkejut dan menyarankan Hyun-soo untuk tidak ikut campur. Ia menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan bagian yang selama ini diharapkan oleh Hyun-soo dan memintanya untuk tetap menutup rapat mengenai kabar tersebut. Setelah itu Pak Han langsung melaporkan kepada Bu Park jika dirinya sudah berhasil membungkam Hyun-soo. Ia juga memiliki sebuah rencana untuk membuat Oh Wan-soo segera mengundurkan diri dari yayasan dengan mengangkat isu perselingkuhan Oh Wan-soo bersama dengan pengawal pribadinya.
Di mana tak lama setelah itu Pak Han langsung menjalankan aksinya dengan meminta Oh Wan Soo pergi ke resort Hwain Group yang berada di Busan bersama dengan Duyun saja. Ia juga memberitahu jika Oh Wan Soo akan melakukan sesi pemotretan dalam beberapa hari ke depan yang bertujuan untuk meredakan rumor mengenai perceraiannya, di mana hal ini juga bertujuan untuk melepaskan Hyun-soo kakaknya yang masih ditahan di kejaksaan. Tanpa merasa curiga, Oh Wan Soo langsung menyetujui rencana tersebut. Setelah berhasil memerintahkan Oh Wan Soo pergi ke Busan, Pak Han terlihat kembali pergi menemui seseorang di mana orang tersebut merupakan saksi yang mengetahui isi surat wasiat yang sengaja dituliskan oleh mendiang Kim Duo sebelum kematiannya. Seolah mengetahui jika umurnya tak lagi panjang serta mengetahui rencana licik yang sedang diatur oleh Pak Han. Pimpinan Kim sempat berpesan jika dirinya sengaja membuat surat wasiatnya di New York agar tidak ada satupun pihak yang bisa mengganggu gugat, di mana isi surat wasiat itu akan dibacakan saat ulang tahunnya ke-70 tahun nantinya. Pimpinan Kim juga memberitahu meskipun dirinya sudah meninggal, hal itu tidak membuatnya menyesal dan keputusan ini merupakan keputusan yang tepat. Di tengah lamunannya itu, Pak Han kemudian dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan tim kuasa hukum yang mengatur tentang surat wasiat dari pimpinan Kim. Kedatangan Pak Han pada saat itu ingin mengetahui apa terkait isi surat tersebut dengan menjanjikan bayaran seperti yang pernah ia berikan sebelumnya hanya untuk mendapatkan sebuah clue. Namun pada saat itu si wanita tersebut mengatakan jika dirinya tidak bisa melakukannya karena telah berjanji kepada mendiang Kim Duo untuk tidak membocorkan isi surat wasiat hingga sampai hari ulang tahunnya yang akan datang dalam 1 bulan lagi. Seperti yang pernah ia katakan sebelumnya, di mana clue tersebut berisikan jika seluruh dana yang sangat besar itu akan mengalir kepada Yayasan Now. Di sisi lain, Bu Park terlihat sedang melakukan terapi menyuntikkan air kehidupan, di mana terapi tersebut terbilang sangat mahal yang bertujuan untuk membuatnya terlihat lebih muda. Bahkan tanpa pikir panjang, Bu Park sama sekali tidak peduli berapapun biayanya dan meminta mereka untuk menambahkan dosis yang lebih banyak daripada sebelumnya. Sementara itu, Oh Wan Soo dan juga Duyun terlihat pergi ke Busan hanya berdua saja tanpa adanya pengawalan tambahan. Suasana tampak tenang dan santai dan terlihat jika mereka sangat menikmati perjalanan tersebut. Mereka kemudian berhenti di ujung dermaga karena Duyun pada saat itu meminta Oh Wan Soo untuk menikmati pemandangan indah serta menghirup udara segar agar Oh Wan Soo bisa menghilangkan beban pikirannya. Terlihat jika keduanya mulai terbawa suasana dan terlihat jika Duyun mulai memperlihatkan sikap romantisnya hingga membuat mereka berpelukan dengan sangat erat. Momen tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pengawal jin untuk mengambil foto mereka berdua atas perintah Pak Han yang bertujuan untuk memperkuat rumor tentang perselingkuhan. Setelah itu, Oh Wan Soo dan juga Duyun pergi ke resort penginapan mereka dan disambut oleh beberapa pegawai di sana yang langsung membawa barang-barang mereka. Scene kemudian berpindah kepada Pak Han yang terlihat berusaha untuk menahan Yongkook dengan berpura-pura memarahi para direksi Hwain Group dan kembali menunda rapat hingga Yongkook tak bisa pergi menemui Oh Wan Soo. Tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh Pak Han karena ia ingin memperkuat berita perselingkuhan yang dilakukan oleh Oh Wan Soo dan juga Duyun. Dengan terpaksa Yongkook harus menunda rencananya sehingga para pengawal yang berada di Hwain Group tak bisa melakukan pengamanan tambahan. Hal itu kemudian langsung disampaikan oleh Sekretaris Yoon yang memberitahu jika Yongkook tak bisa datang sehingga Duyun harus menjaga Oh Wan Soo 1 kali 24 jam dengan seorang diri. Pada saat yang bersamaan terlihat jika pengawal jin kembali melakukan sabotase dan menyelinap masuk ke dalam rumah untuk melakukan penyerangan. Setelah Duyun menyuruh Oh Wan Soo untuk beristirahat, ia pun langsung memeriksa area sekitar untuk berjaga dan memastikan jika tidak ada penyusup. Ternyata pengawal jin sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan sekembalinya Oh Wan Soo dari toilet, ia pun langsung menyerang Oh Wan Soo dengan menggunakan pisau. Untungnya Duyun segera cepat menyadari hal tersebut dan berhasil menyelamatkan Oh Wan Soo dan menyuruhnya segera kabur melalui jendela sedangkan dirinya akan melawan orang tersebut. Melihat kedatangan Duyun, si pengawal jin langsung menyerang Duyun dan keduanya harus terlibat dengan pertarungan yang sangat sengit. Akan tetapi Duyun pada saat itu belum mengetahui siapa identitas dari orang yang menyerang Oh Wan Soo dan berpikir jika orang tersebut merupakan pelaku yang telah menghabisi Ju Hyuk dan juga pimpinan Kim. Namun sayangnya ia berhasil melumpuhkan Duyun dan segera berlari mengejar Oh Wan Soo yang kabur serta bersembunyi di sebuah kapal. Hingga tak lama setelah itu ia pun berhasil menemukan Oh Wan Soo dan tanpa basa-basi ia langsung menyerang Oh Wan Soo hingga membuatnya terbentur dan seketika tak sadarkan diri. Beruntung pada saat itu Duyun datang di waktu yang tepat dan langsung mendorongnya keluar kapal.